Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua siswa-siswi SMP Pancasila kelas 8. Kali ini kita ketemu lagi seperti biasa dalam pembelajaran secara daring. Materi kita kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pesawat sederhana yang nomor 3 dan yang nomor 4 bersama saya Ibu Lili Sugiyati. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah setelah mempelajari pada materi kita kali ini, maka para siswa diharapkan dapat menunjukkan kegunaan beberapa pesawat sederhana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah melakukan pembelajaran materi kita kali ini, siswa diharapkan bisa melakukan beberapa percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk pada materi kita kali ini. Kalau pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang pesawat sederhana yang nomor 1, yaitu pengungkit atau tuas, dan yang nomor 2, bidang miring. Kali ini kita masuk pada pesawat sederhana yang nomor 3 adalah katrol. Yang dimaksud dengan katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol ini adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Jadi kemana arah gaya dikerahkan, maka barang tersebut akan bergerak berlawanan arah. Ternyata katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol juga dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Kita bahas satu persatu kali ini tentang katrol tetap. Ini adalah gambar bentuk katrol tetap. Yang dimaksud dengan katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat dipergunakan. Biasanya ini kita lihat seperti pada gambar di samping, biasanya digunakan pada pompa atau sumur tradisional yang dibebani dengan timbo atau ember sebagai alat untuk membawa beban. Berdasarkan pada gambar di samping, O itu berperan sebagai titik tumpu, sedangkan B berperan sebagai titik beban dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, OB disebut sebagai lengan beban dan OA disebut sebagai lengan kuasa. Keuntungan mekanis atau KM pada katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. KM sama dengan W per F. Kita masih melanjutkan tentang rumus-rumus yang sebelumnya, masih ada kaitannya. Kemudian oleh karena besarnya gaya kuasa yang digunakan sepenuhnya untuk menarik beban sama dengan W, maka rumus F sama dengan W. Artinya keuntungan mekanis pada katrol tetap nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua, katrol bergerak. Ini adalah gambar bentuk katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi pada saat digunakan. Contohnya pada gambar, dan berdasarkan gambar di samping ini, B berperan sebagai titik tumpu, O sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian dinyatakan bahwa BO sama dengan lengan beban dan BA sama dengan lengan kuasa. Keuntungan mekanisnya pada katrol jenis 2 ini
adalah 2. Alasannya karena beban yang ditopang oleh 2 tali. Katrol jenis ini biasanya dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas atau barang apapun ke lantai atas, bisa dipermudah dengan menggunakan katrol tersebut. Selanjutnya yang ketiga, katrol majemuk. Ini gambarnya terdiri dari beberapa katrol yang digunakan. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah pula digunakan untuk mengangkut barang. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali. Contohnya sebagai berikut. Katrol majemuk di samping ini terdiri dari 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Ketiga katrol dihubungkan oleh sebuah tali sehingga terbentuklah 3 lilitan tali sesuai dengan nomor 1, 2, dan 3. Oleh karena itu KM pada katrol majemuk ini sama dengan 3. Contoh soal. Ini ada bentuk gambar pada katrol. Perhatikan gambar di samping. Kalian diminta menghitung berapakah besarnya gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat sebuah papan seberat 20 Newton. Pembahasannya diketahui W sama dengan 20 Newton dan ditanyakan F-nya. Penyelesaiannya, katrol ini merupakan jenis katrol bergerak yang KM-nya sama dengan 2, sehingga gaya kuasanya dirumuskan sebagai berikut. KM sama dengan W per F. F-nya adalah W per KM, sehingga kalau ditanyakan F maka jawabannya 20 per 2 dan akhirnya diketahui jawabannya sama dengan 10 Newton. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos yang merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar juga secara bersamaan. Ini contohnya biasanya terdapat pada gear sepeda. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang fungsinya memperbesar kecepatan dan gaya. Sepeda contohnya yang menggunakan prinsip roda dan poros. Fungsi roda dan poros adalah memungkinkan manusia untuk bergerak bisa lebih cepat. Contohnya, benda yang bergerak dengan menggunakan prinsip roda poros antara lain bisa mobil, bisa motor, bisa kursi roda, sepatu roda, termasuk di atas tadi adalah sepeda gayung. KM atau keuntungan mekanis yang diperoleh dari roda dan poros dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. KM sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Kecepatan yang dihasilkan oleh sepeda diperoleh dari perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros atau gear. Jika gear belakang disetel pada jari-jari yang kecil, maka sepeda akan melaju dengan lebih tinggi, dengan lebih cepat. Dan jika gear roda belakang disetel pada jari-jari besar, maka laju sepeda balap akan semakin melambat. Kali ini kita masuk pada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita punya 2 tugas. Yang pertama, di sini ada gambar. Dan pertanyaannya adalah, jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut
Anggap saja kecepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10 meter per sekon. Juga berapa keuntungan mekanisnya. Tugas yang nomor 2 masih ada gambar. Diketahui jika massa benda sebesar 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda. Anggap percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10 meter per sekon. Kalian juga masih tetap diminta menghitung berapa besar keuntungan mekanisnya. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu kerjakan tugas, diupload dan dikumpulkan ke sekolah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.